Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Bapak dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur. Kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat melakukan presentasi ini. Berikut anggota kelompok 8 yang akan melakukan presentasi. Yang pertama itu ada Mutia, yang kedua itu ada Tiara Putri, dan yang ketiga ada saya sendiri Ellen, dan yang keempat itu ada Arta Marta Barokah. Di sini kami akan menyampaikan penjajian materi. Yang pertama yaitu ada biografi sejarah singkat Ki Hajar Dewantara, dan yang kedua itu adalah pemikiran pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, dan yang ketiga itu ada relevansi konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dengan pendidikan Islam. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ellen sebagai moderator pada hari ini. Saya akan memimpin jalannya presentasi ini. Rangkaian acara yang akan kita lewati adalah sesi pembukaan, dan kedua itu penyajian materi, dan ketiga itu adalah sesi penutup. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi pertama, yaitu adalah pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Selanjutnya adalah penyampaian materi. Saya persilahkan untuk pembacaan materi yang pertama. Materi pertama yaitu tentang biografi sejarah singkat Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara lahir dengan nama Raden Mas atau RM Suwardi Suryaningrat. Beliau lahir pada hari Kamis, Legi, 2 Mei 1889 di Yogyakarta. Ki Hajar Dewantara berasal dari keluarga bangsawan Puro Pakualaman, Yogyakarta. Ayahnya adalah Kanjeng Pangeran Aryo atau KPA Suryaningrat dan ibunya bernama Raden Ayu atau RA Sandiah. KPA Suryaningrat sendiri merupakan anak dari Paku Alam ketiga. Julukan Ki Hajar Dewantara saat masih kecil adalah Den Mas Jemblung atau buncit, karena saat bayi perutnya itu buncit. Menjadi keluarga bangsawan membuatnya mendapat pendidikan yang bercukupan. Ki Hajar Dewantara bersekolah di Europisi Lager School atau ILS, sekolah dasar milik Belanda di Kampung Bintaran, Yogyakarta. Lulus dari ILS, Suwardi Suryaningrat masuk ke Queet School, sebuah sekolah guru di Yogyakarta. Ki Hajar Dewantara pun masuk tawaran beasiswa sekolah kedokteran, tepatnya di Sekolah Dokter Jawa di Jakarta bernama Stovia atau School of Leading Van Industries. Sayangnya 4 bulan kemudian beasiswanya dicabut karena kesehatan Ki Hajar Dewantara kurang baik. Beberapa hari sebelum pencabutan, damparan dari Direktur Stovia juga ia dapatkan. Hal ini disebabkan karena Ki Hajar Dewantara dianggap membangkitkan radikalisme terhadap pemerintahan Hindia Belanda. Radikalisme ini konon disebarkan melalui sajak yang ia bawakan di sebuah pertemuan. Selepas dari Stovia, Ki Hajar Dewantara mendapatkan surat keterangan istimewa atas kemahirannya berbahasa Belanda. Ki Hajar juga menjadi jurnalis di Surat Kabar Bahasa Jawa, yaitu Sediotomo. Kemudian Surat Kabar Bahasa Belanda, Miden di Java, di Yogyakarta, dan The Express di Bandung. Berkat tulisan-tulisannya yang sangat bagus, pada 1912 ia diminta mengasuh harian The Express Bandung oleh Dr. E.F.E. Dowes Docker. Tulisan pertamanya berjudul Kemerdekaan Indonesia. Bahkan ia pun menjadi anggota redaksi harian KWM Muda Bandung, Oetsoen Hindia, Surabaya, Jahja Timur, Malang. Begitu juga pada tahun 1912 Ki Hajar Dewantara menerima tawaran dari HOS. Puncak karir Suwardi Suryaningrat dalam jurnalistik adalah saat menulis Als ik eens Nederlander was pada Buletin Bumi. Buletin ini dicetak 5.000 eksemplar dan menjadi terkenal di kalangan masyarakat. Hal ini disebabkan karena tulisan-tulisan yang berupa kritikan tersebut dinilai sangat pedas, hingga akhirnya Ki Hajar Dewantara
Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Dr. Daos Dekker ditangkap lalu dipenjara. Dunia jurnalistik yang ditekuni Suwardi Suryaningrat membuat pergaulannya lebih luas, pandangan politiknya juga lebih berkembang. Ia dapat menggunakan pemikiran dan persoalan bangsanya melalui tulisan-tulisan di berbagai surat kabar, majalah, brosur, dan memberi penerangan pada bangsanya yang sedang dirundung kegelapan. Pada tahun 1913, Ki Hajar Dewantara mendirikan Indonesia First Bureau atau Kantor Berita Indonesia. Disinilah ia kemudian merintis cita-citanya untuk memajukan pendidikan masyarakat Indonesia. Ia pun berhasil mendapatkan sebuah ijazah pendidikan bergengsi di Belanda, yang dikenal dengan nama Europese Acta. Ijazah itulah yang kemudian dapat membantunya mendirikan berbagai lembaga pendidikan di Indonesia. Saat ia berusia 40 tahun, ia mengganti namanya menjadi Ki Hajar Dewantara. Tak lagi Suwardi Suryaningrat, begitu juga tidak lagi menggunakan gelar kebangsawanannya di depan namanya. Hal ini ditunjukkan agar ia dapat secara bebas dekat dengan rakyatnya. Sekolah pertama yang didirikan adalah Taman Indria atau Taman Kanak-kanak dan kursus guru, kemudian diikuti dengan Taman Muda atau SD, dan Taman Dewasa atau SMP merangkap Taman Guru. Setelah itu diikuti pendirian Taman Madya atau SMA, Taman Guru atau SPG, para sarjana dan sarjana wiyata. Dalam waktu 8 tahun, perguruan taman siswa telah hadir di 52 tempat. Ada 4 strategi pendidikan Ki Hajar Dewantara, antara lainnya ada yang pertama, pendidikan adalah proses budaya untuk mendorong siswa agar memiliki jiwa merdeka dan mandiri. Kedua, membentuk watak siswa agar berjiwa nasional, namun tetap membuka diri terhadap perkembangan internasional. Dan yang ketiga, membangun pribadi siswa agar berjiwa pionir dan pelopor. Dan yang keempat, mendidik berarti mengembangkan potensi atau bakat yang menjadi koral alamnya masing-masing siswa. Dalam Kabinet pertama Republik Indonesia, Ki Hajar Dewantara diangkat menjadi Menteri Pengajaran Indonesia. Beliau adalah Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan yang pertama. Pada tahun 1957, ia mendapat gelar Doktor Kehormatan atau Doktor Honoris Causa dari Universitas Gadjah Mada. Semboyannya yang terkenal hingga saat ini adalah Ing Ngarso Songtulodo, Ing Madyo Mangunkarso, Tutwuri Handayani, yang berarti di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, dan yang di belakang memberi dorongan. Jejak-jejak peninggalan Ki Hajar Dewantara terpampang rapi di Museum Dewantara Kertagriyo yang berlokasi di Jalan Taman Siswa, Yogyakarta. Museum yang diresmikan Nyi Hajar pada 2 Mei 1970 diberi nama sesuai fungsinya semula. Kirti berarti kerja dan griya bermakna rumah. Bangunan ini dulu merupakan tempat tinggal Ki Hajar Dewantara bersama keluarganya. Pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dan pengajaran tidak dapat dipisahkan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang memiliki anak, agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Ki Hajar Dewantara memberikan pemikirannya tentang dasar-dasar pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidik itu hanya untuk menuntun, tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak.
Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan para pendidik untuk tetap terbuka dan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Namun tidak semua yang baru itu baik. Jadi perlu diselerakan dulu. Indonesia juga memiliki potensi-potensi kultural yang dapat dijadikan sumber belajar. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Artinya bahwa setiap anak sudah membawa sifat atau karakter masing-masing. Jadi sebagai guru kita tidak bisa menghapus sifat dasar tadi. Yang bisa dilakukan adalah menunjukkan dan membimbing agar mereka memunculkan sifat-sifat baiknya sehingga menutupi atau mengeburkan sifat-sifat jeleknya. Kodrat zaman bisa diartikan bahwa kita sebagai guru harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Dalam konteks pembelajaran sekarang, yang kita harus bekali siswa dengan kecakapan abad 21, budi pekerti juga harus menjadi bagian tak terpisahkan dari pendidikan dan pengajaran yang kita lakukan sebagai guru. Guru harus senantiasa memberikan teladan yang baik bagi siswa-siswanya. Dalam mengembangkan budi pekerti, kita juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan pembiasaan di sekolah untuk menanamkan nilai-nilai budi pekerti atau akhlak mulia kepada anak. Dalam pembelajaran di kelas, hendaknya kita harus memperhatikan kodrati anak yang masih suka bermain. Ketika anak-anak sedang bermain, pasti mereka akan merasakan kegembiraan, dan itu membuat suatu kesan yang membekas di hati dan pemikirannya. Hendaknya guru juga memasukkan unsur-unsur permainan dalam pembelajarannya agar siswa senang dan tidak mudah bosan, apalagi menggunakan permainan-permainan tradisional yang ada. Selain menyampaikan pembelajaran melalui permainan, kita juga mendidik dan mengajarkan anak untuk melestarikan kebudayaan. Hal terpenting yang harus dilakukan seorang guru adalah menghormati dan memperlakukan anak dengan sebaik-baiknya sesuai kodratnya, melayani mereka dengan setulus hati, memberikan teladan ing ngarsa sung tuladha, membangun semangat ing madya mangun karsa, dan memberikan dorongan tuturi handayani bagi tumbuh kembang anak, menuntun mereka menjadi pribadi yang terampil, berakhlak mulia, dan bijaksana, sehingga mereka akan mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Materi selanjutnya ialah relevansi konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dengan pendidikan Islam. Pendidikan merupakan suatu bimbingan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani anak didik menuju terciptanya kepribadian yang utama. Pendidikan juga merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang bertujuan untuk membentuk kedewasaan pada diri anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui relevansi konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan konsep pendidikan Islam. Dalam prinsip pendidikan, Ki Hajar Dewantara sangat mengutamakan kemerdekaan lahir dan batin. Yang dimaksud dengan kemerdekaan lahir dan batin ialah kemampuan untuk mengatur kehidupan sedemikian rupa sehingga dalam keadaan apapun kita dapat mentaati secara sukarela dan ikhlas, secara jujur dan konsekuen. Sedangkan dalam prinsip pendidikan Islam juga ditegakkan di atas dasar yang sama dan berpangkal dari pandangan Islam secara filosofis terhadap jagat raya, manusia, masyarakat, ilmu pengetahuan, dan akhlak. Pandangan Islam terhadap masalah-masalah tersebut melahirkan berbagai prinsip dalam pendidikan Islam. Dalam sistem pendidikan, menurut Ki Hajar Dewantara adalah hendaklah didasarkan kepada kehidupan kemanusiaan, yaitu keluhuran budi dan bersendi
kepada segala sikap peradaban bangsa. Sedangkan pada sistem pendidikan Islam adalah mempunyai sistem yang dapat dijadikan dasar dalam pengembangan pendidikan secara operasional. Dalam sistem pendidikan Islam juga terdapat perangkat unsur yang terdapat dalam pendidikan yang berorientasi pada ajaran Islam yang saling berkaitan sehingga membentuk suatu kesatuan dalam mencapai tujuan, yaitu membentuk kepribadian yang utama. Dalam metodologi pendidikan, metode yang digunakan Ki Hajar Dewantara tidak jauh berbeda dengan metode yang digunakan pada masa sekarang, yaitu antara lain metode latihan, metode bermain peran, metode demonstrasi, metode pemberian tugas. Metode tersebut digunakan Ki Hajar Dewantara untuk mencapai tujuan pendidikan yang ia rumuskan, di mana di antara satu dan lainnya saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. Sedangkan dalam metodologi pendidikan Islam adalah jalan yang dapat ditempuh untuk memudahkan pendidikan dalam membentuk pribadi Muslim yang berkepribadian Islam dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh Al-Quran dan Hadis. Dalam tujuan pendidikan, yang dianjurkan Ki Hajar Dewantara adalah untuk mengarahkan jiwa anak sebagai bangsa, bermaksud membimbing anak untuk menjadi manusia yang bisa hidup dengan kecakapan dan kepandaian. Berbuat sesuatu yang berguna tidak saja untuk dirinya sendiri, melainkan juga untuk kepentingan masyarakat. Sedangkan tujuan pendidikan Islam tersebut terfokus pada terbentuknya kesadaran terhadap hakikat dirinya sebagai manusia, hamba Allah yang diwajibkan menyembah kepadanya. Mulai dari kesadaran ini, pada hakikatnya ia akan berusaha akan potensi dasar keagamaan atau fitrah yang ia miliki dapat tetap terjaga kesuciannya sampai akhir hayatnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan konsep pendidikan Islam memiliki relevansi. Demikian tadi presentasi dari kelompok kami. Marilah kita mengucapkan Alhamdulillah. Saya selaku moderator mohon maaf atas kurangnya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian presentasi ini saya tutup.